Hai guys, kita ketemu lagi di acara tips untuk membuat proposal program kreativitas mahasiswa tahun 2021 dalam waktu 15 menit. Pada seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, ikuti langkah-langkah berikut jika lo mau membuat proposal dengan cara cepat. Saya Dr. Dermawan Waruhu, MSI, dosen Universitas Dianapura, Bali. Mahasiswa kami sudah banyak yang lolos atau didanai oleh Kemendikbud, bahkan masuk PIMNAS, karena kami memiliki dosen yang kompeten di bidang akademik maupun non-akademik. Saya akan menyampaikan tips atau cara bagaimana membuat proposal PKM dalam waktu yang cepat. Namun sebelumnya guys, jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman, supaya kalau ada info-info terbaru untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, maka bisa cepat mengetahuinya. Saya akan share dulu bagaimana membuat panduan atau proposal PKM. Lihat di sini. Pertama buka dokumen Word. Ya, sambil menunggu. Nah, ini contohnya saya klik contoh ini. Nah, ini Word yang masih baru kita buka. Sambil menunggu masih sedang berputar ya. Sabar. Nah, ini adalah Word dokumen yang masih belum ditulis. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah sebelum menulis proposal PKM, terlebih dahulu mengubah jenis hurufnya menjadi 12 sesuai panduan, menggunakan Times New Roman. Selanjutnya diklik layout. Ini layout ini diklik, dan ini dikosongkan, spacing dinolkan. Kalau tidak dinolkan nanti akan ada jarak-jarak yang cukup renggang karena spasinya hanya 1,15. Selanjutnya klik Page Setup. Tujuannya untuk ini topnya untuk menulis ukuran kertasnya atau marginnya, yaitu atas 3, bawah atau kiri maksudnya, kiri 4, bawah 3, ini sesuai dengan panduan PKM, dan kanan 3. Setelah itu papernya dilihat, ini letter berarti kamu harus ubah menjadi A4. Setelah itu klik OK. Nah, ini berarti kertasnya sudah memenuhi atau ukuran kertas sudah memenuhi ketentuan di PKM. Selanjutnya harus berikan nomor halaman, karena halaman pertama ini adalah daftar isi. Nah, caranya diklik dulu di sini, ditulis ya, daftar isi dulu di atas.
Ini daftar isi. Nah, ini di pol ya, daftar isi, enter. Nah, karena halaman di daftar isi berbeda dengan halaman di pendahuluan atau di isinya, maka klik layout, maka klik page spread, ini next page, itu otomatis halaman ini. Nah, selanjutnya kalau diklik di atas, coba dilihat ininya, header session dan header session 1. Agar halaman di atas tidak sama dengan di bawah, maka lihat ini same as previous, itu harus diklik. Caranya adalah klik insert. Nah, klik insertnya dulu. Saya ulangi. Insertnya, maka ini dihapus nih, diklik line to previous itu. Klik, yang di bawah juga klik go to footer, maka klik ini biar terhapus. Artinya halaman yang di atas nanti pasti berbeda dengan yang di bawah. Selanjutnya ini daftar isi tadi. Buat halamannya, pertama insert dan klik ininya. Buat format dulu karena halaman untuk daftar isi itu adalah angka Romawi, mulai dari angka 1 atau I, klik, kembali ke page number. Nah, ini kan di bawah ya, halamannya di bawah, di kanan, bawah. Oke, langsung kan otomatis dapat halaman I. Nah, ini pendahuluan atau bab 1. Kita tulis dulu bab 1. Bab 1. Bisa begini untuk menghemat ruang karena hanya 10 halaman menurut ketentuannya untuk proposal PKM. Ini bab 1, maka biar halaman 1 dan di atas. Sama, taruh di sini, insert, format page number, klik format. Nah, ini klik angka 1, 2, 3, mulai dari klik start at, dan 1, kembali ke page number, halamannya di atas, di pojok kanan atas. Nah, ini, udah jadi. Jadi halaman daftar isi beda dengan halaman pendahuluan. Nah, tadi sudah saya buat yang sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, sudah jadi tadi ini. Kebetulan sudah jadi. Nah, ini yang sudah jadi. Saya buat. Nah, buat daftar otomatis bisa pun daftar isi otomatis. Nanti saya akan berikan tipsnya. Caranya adalah tadi sudah dibuat daftar isi, maka ini ya pendahuluan. Caranya membuat daftar isi otomatis ini di blok, masuk reference, baru reference, lagi dalam proses, baru klik add to text level 1. Klik langsung ini, baru pindah ke bawah, ke bab 1, sama juga, klik reference, add level 1, sampai selesai ke daftar pustaka, bahkan lampiran pun bisa. Daftar pustaka, klik ini, dan lampiran. Nah, ini saya kasih contoh lampiran. Ini klik ke sini, langsung klik di level 1. Maka setelah selesai di klik level 1, maka kembali ke daftar isi, enter ke bawah ini, enter ke bawah, dia bisa, maka jadi. Klik di sini, table of content, maka ini diklik ini, bagian ini diklik.
maka jadilah seperti yang dilihat saat ini. Nah, ini adalah langkah awal yang perlu teman-teman mahasiswa lakukan. Mengapa? Karena ini nanti setelah ditulis ya daftar isinya. Jikalaupun nanti ada daftar isi yang berubah atau halamannya berubah, tinggal klik saja ini, update table, ya klik. Nah, lihat ini ada dua, update enter table atau update page number table. Kalau hanya halamannya di update, maka tinggal oke saja. Klik update page number only, klik oke, maka secara otomatis nanti akan berubah halaman ini. Nah, guys, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ini yang sudah jadi ya. Yang perlu perhatikan adalah ini ketentuan umum. PKMR, yaitu PKM riset terbagi dalam dua bagian, yaitu PKM riset eksakta dan PKM riset sosial humaniora. Pada umumnya panduannya sama ya, panduannya. Selanjutnya PKM ini bisa dilakukan dengan konsep blended learning ya. Artinya ada daring dan ada luring. Daring itu adalah secara online dan luring itu adalah offline. Mengapa dilakukan ini? Karena masa pandemi ini perlu ada kehati-hatian sehingga tidak sering kontak dengan kerumunannya. Ini juga salah satu cara kita ikut berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya ini spasi, jarak spasi 1,15 spasi. Sudah saya katakan tadi. Judul juga perlu diperhatikan. Judul tidak perlu buat cover dan tidak perlu buat lembaran pengesahan. Karena nanti judul maupun lembaran pengesahan secara otomatis dimasukkan di SIM Belmawa ya, secara online. Nah, yang dilakukan adalah hanya daftar isi saja atau yang dibuat daftar isi sama keseluruhan isinya. Nah, judulnya maksimal 20 kata. Ada beberapa judul yang sudah didanai, bahkan masuk PIMNAS di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa waktu atau tahun sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh PKMRS, bangunan terbengkalai sebagai destinasi wisata anti mainstream, studi kasus di X Taman Festival Bali. Nah, kebetulan ini mahasiswa Universitas Jayapura yang didanai. PKMR contohnya begini, pengaruh pengolahan abon pindang tongkol dengan kitosan terhadap Vibrio sp. Nah, perhatikan adik-adik sekalian, halaman inti memuat pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Itu halaman inti. Maksimal 10 halaman. Jadi daftar pustaka terakhir berada di posisi halaman ke-10. Setelah itu adalah lampiran. Ya, lampiran seperti yang saya katakan tadi. Anggota pengusul 3 sampai 5 mahasiswa. Satu ketua dan sisanya anggota ditambah dengan dosen pembimbing, dosennya pembimbingnya. Nah, bisa diharapkan untuk lintas ilmu atau tingkat yang berbeda dalam satu universitas untuk menjadi tim dalam pembuatan proposal ini. Nah, ingat baik-baik, penulisan ini harus tetap diperhatikan, jangan sampai salah karena ini adalah awal pemeriksaan proposal pada tim reviewer, jangan sampai gara-gara tidak mengikuti aturan atau administrasi ini, maka proposal tidak masuk ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi substansi. Karena setelah seleksi substansi, maka akan diputuskan untuk didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara khusus di bawah Direktorat Belmawa. Ya. Nah, jumlah dana yang dikhususkan untuk ini adalah 5-10 juta. Jadi, perlu diperhatikan baik-baik, dana ini digunakan untuk apa ya, sesuai dengan topik atau PKM, RE, dan RSA. Nah, ini luaran diperhatikan juga, dicantumkan nanti laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Perlu dimasukkan di proposal. Nah, ini adalah panduan umumnya. Selanjutnya saya mau sampaikan di bab pendahuluan. Nah, apa yang untuk khusus PKM R
atau PKM Riset Eksata maupun Riset Sosial Humaniora. Jadi bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah terkait masalah yang diteliti. Nah, mengapa penelitian itu dilakukan? Apa keunikan? Apa fenomenanya? Nah, di pendahuluan ini diuraikan dengan jelas dan singkat tentunya, dan bertele-tele. Nah, pada bab ini perlu dicantumkan juga tujuan penelitian, manfaat penelitian, keutamaan penelitian, temuan yang ditargetkan, kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Jadi dibuat dalam beberapa kalimat saja supaya lebih jelas. Ingat judulnya itu harus unik, ya unik dan tentu mendukung program pemerintah pada saat ini. Di bab kedua, nah ini setiap PKM memang bab kedua ini berbeda ya. Nah untuk penelitian maka di bab 2 tertulis tinjauan pustaka. Nah bab ini menguraikan hasil temuan penelitian lain. Jadi perlu dituliskan di sini secara singkat penelitian-penelitian yang terkait topik penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah sebelumnya. Nah ini diuraikan. Hal ini juga untuk membuktikan bahwa ada kebaruan daripada penelitian yang dilakukan saat ini. Nah ini juga untuk menunjukkan perbedaan apa dan kesamaannya apa. Di bab 3, maka ditulis di sini metode penelitian. Ingat baik-baik jangan sampai salah ya. Karena setiap PKM di bab 3 juga beda penyebutannya. Nah, bab ini mengungkapkan metode apa yang digunakan. Ingat baik-baik, jangan lupa menggunakan metode blended learning tadi. Mengapa? Karena pandemi ini menggunakan dua metode itu. Harus diungkapkan di sini. Kalau Anda menggunakan metode apa, dituliskan di sini. Tahapannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, luaran dan indikator yang dicapai. Nah ini tadi luarannya harus dicapai apa. Perlu dituliskan juga jenis riset empirik atau non empirik dari penelitian yang akan dilakukan. Ya, perlu dituliskan di situ. Nah, yang berikut adalah biaya. Ya, di bab 4 ini adalah biaya dan jadwal kegiatan. Nah, ikuti seperti ini, ikuti ya, jangan sampai salah, ikuti, dan penggunaan biaya. Nah, ada hal yang biaya yang tidak diperkenankan. Nah, seperti ini. Nah, disusun tabelnya, tinggal ini di copy paste saja. Ini saya sudah bisa buat, nanti bisa dilihat lampiran. Nah, ini kegiatan juga paling lama 4 bulan sudah selesai. Jadi diupayakan bisa 3 bulan, tetapi kalau paling lama 4 bulan. Tulis kegiatan apa? Nah, penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan baik-baik. Usahakan daftar pustaka yang terbaru. Penulisan daftar pustaka ikuti seperti contoh ini. Jangan buat yang lain dan menggunakan harfa style ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mengutip buku, mengutip artikel atau jurnal. Nah, usahakan jurnal-jurnal terbaru. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Diurutkan nanti abjadnya. Ya, A, C gitu ya. Setelah dibuat begini, satu spasi dan ada jaraknya supaya terlihat indah. Nah, ini lampiran-lampiran yang perlu diisi, jangan sampai salah. Nah, ini saya kasih contoh ini. Kadangkala ketika Anda foto, fotonya kecil sekali dan ini ikuti aturan di sini. Ini kalau sebelum di print bisa dihapus dulu ini. Kalau memang di halaman ini. Ingat, diisi sesuai dengan yang Anda lakukan, jenis kegiatan yang dilakukan. Tanda tangan asli ya. Dan saat ini bisa juga online karena pandemi ini. Ini anggota juga harus lengkap. Ya, ingat, ini dihapus nanti PKM apa? Ini contoh saja, PKM RE atau PKM RSA. Kalau RE berarti yang lainnya dihapus. Selanjutnya ini dosen pembimbingnya. Coba ditanya dosen pembimbingnya dan tentu dosen pembimbing juga harus menemani atau membantu mahasiswa untuk bisa membuat hal ini. Nah, justifikasi anggaran. Nah, ini lampiran 2 ya, ini. Perhatikan. Ini hanya contoh saja. Nah, ini pembagian tugas. Di sini kelihatan semua. Pembagian tugas dan usahakan alokasi waktu itu bisa 3 sampai 5 jam per minggu. Ya. Boleh sama dengan ketua, boleh juga ketua lebih banyak waktunya. Silakan. Tapi 3 sampai 5 jam per minggu karena selain ini kan bisa Anda kuliah juga.
Ini surat pernyataan ketua, ini perlu diperhatikan, ada materainya. Cara pengisian materi juga perlu dilihat. Mengisi materi ini, yang sampai salah ya. Diisi ya, diisi. Nah, ada pakai kop surat sekarang. Nah, ini tadi saya katakan ketentuan umum, kita lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik, ini info penting. Penilaian proposal yang didanai itu seperti ini. Nah, contohnya, kreativitasnya apa? Nah, saya sengaja memberikan ini supaya kalian bisa melihat proposal yang dibuat itu sudah memenuhi enggak syarat-syarat yang ini. Gagasannya original, unik, bermanfaat. Dapatnya nilai 15. Sehingga hal inilah ketika syarat administrasi tadi sudah lewat, sudah selesai, maka kelanjutannya adalah penilaian substansi. Ini rumusan masalahnya jelas enggak? Ini perhatikan. Nah, ini juga nanti menjadi syarat untuk masuk PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ya. Sini lihat bobotnya 30% dari proposal. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, guys, dan teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Setelah semua ini tertulis atau terisi, maka bisa dibuat daftar isi tadi. Seperti yang saya katakan tadi.